Bapak Ibu, meninggal istrinya sedih. Itulah salah satu sebab Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan. Makanya Bapak Ibu, berangkat Nabi Isra, meninggal pamannya, kekuasaan, meninggal istrinya, meninggal pamannya, kemudian habis hartanya. Harta juga sering membuat kita stres Pak dalam hidup ini. Ketika harta habis itu membuat kita selalu goncang Pak, goncang. Karena memang apa? Karena memang harta ini merupakan sebuah kebutuhan kita dalam hidup, tapi bukan harta yang menjadi tujuan kita hidup ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Bo, dengarkan ini. Satu ketika, ini kaji. Ada yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Bapak mungkin pernah dengarnya. Siapa itu? Seorang penyair, seorang ahli tasawuf. Pak Bo, Jalaluddin Ar-Rumi ini pernah bercerita. Apa ceritanya? Kita, kata Jalaluddin Ar-Rumi, tidak lebih seperti si burung merak. Apa burung merak? Burung merak itu adalah seekor burung yang bulu-bulunya paling indah di dunia ini. Sungguh tidak ada burung-burung yang lain dapat mengalahkan keindahan si burung merak. Bulu yang paling cantik di antara burung-burung itulah burung merak. Cantik bulunya Pak, berwarna-warni. Satu ketika burung merak ketika terbang, dia hinggap, dia bertemu dengan kawan-kawan dia, tapi tidak sejenis dengan burung merak, tapi si burung gagak. Burung gagak yang hitam bulunya. Ketika bertemu dengan si burung gagak, burung merak itu curhat dia. Apa katanya? Enaklah kamu wahai gagak, dengan bulu kamu yang hitam, maka tidak ada pemanah dan penjerat yang ingin mengintai kamu. Tidak ada pemanah dan penjerat yang ingin menangkap kamu. Karena tubuh kamu hitam, tidak ada manusia yang suka dengan kamu. Sementara aku dengan keindahan kulitku, dengan keindahan bulu-buluku ini, hampir rata semua manusia ingin menangkap dan menjerat aku. Sehingga hakikatku sebagai burung tidak bisa terbang bebas di alam terbuka. Hakikatku sebagai burung terkurung, aku tidak bisa terbang bebas sepuasku. Betapa nikmatnya hidup kamu wahai burung merak. Kata si burung gagak, kenapa pula kau bilang kami yang enak? Kami punya bulu satu warna hitam. Sebenarnya yang enak itu dalam pandangan kami kaulah si merak. Bulumu indah, kami semua terpesona. Ketika kau terbang, kau kembangkan sayapmu, indah sekali. Kami burung gagak, tak ada keindahan di tubuh kami. Pelajaran yang pertama kata si Jalaluddin Ar-Rumi dalam kisah itu adalah bahwa kita manusia ini selalu melihat kebahagiaan pada orang, tapi tak selalu kita lihat kebahagiaan ada pada kita. Ibu selalu menuduh kebahagiaan ada pada tetangga, dan ibu mengklaim tidak ada kebahagiaan pada ibu. Padahal sama-sama Allah berikan kita kebahagiaan dalam hidup ini. Mungkin Bapak melihat enak lagi di Ustaz, belum tentu Pak. Saya melihat enaklah macam Bapak. Kita selalu menuduh kebahagiaan ada pada orang, padahal hakikatnya Allah sama-sama kita berikan kepada kita sebuah kebahagiaan. Tapi kita tidak tahu mencari di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Salah kita di manusia. Kata si burung merak, kenapa kau bilang kami yang cantik, yang bahagia? Kata si merak, kamu yang enak. Kaulah, kata si burung gagak. Kaulah, kata si merak. Tengok ya, kata si burung gagak, kau terbang, kau kembangkan sayap begitu cantik dan indah. Kami kepingin loh seperti kau, kalau bisa terbang, orang terpesona dengan kau. Kami tidak, kata si gagak, kamu yang enak. Kata si burung, kamulah enak. Dengan bulu kamu yang hitam satu warna, tidak ada pemanah penjerat yang mau menangkap kamu. Akhirnya mendengar curhatan si burung merak, kata si burung gagak, oh beginilah, kalau kau ingin terbang bebas, tidak ditangkap oleh pemanah, penjerat, dan penangkap itu, penembak, kata si burung gagak, saran kami kepadamu, tanggalkanlah bulu-bulu yang melekat di tubuhmu. Tanggalkanlah, cabutlah satu-satu bulu yang melekat di tubuhmu. Insya Allah kau akan mendapatkan kebahagiaan hidupmu, hakikatmu terbang bebas alam terbuka. Akhirnya Bapak Ibu, secara singkat kata Jalaluddin Ar-Rumi, burung merak menanggalkan bulu-bulunya, tak, tinggallah bulu halus, tidak lagi warna. Si burung merak pun terbang, mencoba terbang di alam terbuka. Saat itu tidak lagi pemanah, penjerat, penembak yang berhasrat untuk menangkap si burung merak. Kenapa? Dia sudah tanggalkan. Apa pelajaran yang kedua kata Jalaluddin Ar-Rumi dari cerita ini? Selama kita belum bisa menanggalkan segala kemewahan-kemewahan dalam hidup ini, pernik-pernik, bertis-bertis kehidupan ini, maka selama itu kita tidak bisa sampai kepada hakikat ibadah yang sesungguhnya.
Apa yang membuat hati kita tidak bisa dekat kepada Allah? Apa yang membuat sholat kita selalu terganggu? Apa yang membuat ibadah kita tidak bisa maksimal? Karena ibaratnya bulu-bulu itu masih melengkap di tubuh kita. Itu yang menghalangi kita untuk terbang bebas sampai ruh kita kepada Allah Subhanahu. Nah, bisa Pak. Kita masih penuhkan sesak di hati kita ini apa? Harta, 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 dan harta. Gak bisa Pak. Tanggalkan. Bagaimana harus tanggalkan? Buang dia Pak. Minimal saat kita menghadap Allah. Ketika menghadap Allah, melaksanakan sebuah ibadah sholat, tinggalkan semua yang membuat kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini aneh Bapak Ibu sebagai manusia. Kita yakin kematian pasti. Kita yakin kematian pasti datang. Tapi kadang-kadang kita tidak punya persiapan untuk menghadap kematian itu. Kita rata-rata adalah orang yang sudah sampai di akhir persimpangan hidup Pak. Kita ini rata-rata orang-orang yang sudah menuju jalan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, menjelang bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun ini, mari sama-sama Bapak Ibu, saya sampaikan malam hari 3 masalah saja. Habis ini kita tutup ceramah pulang kita. Aku mau pulang pergi sana. Gini Bapak Ibu, agar supaya ibadah kita bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, lakukan 3 hal ini saat engkau melakukan ibadah kepada Allah, maka insya Allah ibadahmu, walaupun engkau tidak sholat di depan Ka'bah, walaupun engkau tidak sholat di Masjid Madinah, walaupun engkau tidak rukuk dan sujud di depan Ka'bah, tapi bisa pahalamu seperti orang yang sujud dan sholat di depan Ka'bah dan di Mekah Madinah. Saya tahu untuk rapat ini Pak, banyak orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu kalau mau umroh haji sama Ustaz Aman Salimi, terpercaya Aulia Travel. Bapak udah umroh Pak, daftar Pak, harga promo sama Ustaz ini. Nanti kasih komisi sama pihak nyuruh. Ibu-ibu udah umroh berangkat. Umur itu manfaatkan. Gak bisa haji umroh, ya umroh jangan takut. Di Pekanbaru mohon maaf Bu, ada nenek-nenek. Ibu-ibu saya tahu sih punya sawit. Di Pekanbaru itu nenek-nenek tak punya sawit, tak punya apa. Dia hanya punya tanah luar rantai Pak, punya tanah luar rantai. Nanam kacang tanah bisa bertanam. Kacang tanah aja sama luar rantai itu, luar tanah. Rumahnya lihat bumbu. Itu ada nanam kacang tanah luar rantai itu, tengok apa yang terjadi kalau Allah berkehendak. Saat panen kacang tanah itu mereka cabuti lagi bini. Luar rantai yang kacang tanah cabuti. Begitu mereka cabuti Bapak Ibu, mereka masukkan ke goli plastik, dijual mereka kacang tanah itu sama tanahnya luar rantai. Berangkat mereka haji. Awak punya sawit 2 hektar tak berangkat haji, tak dijual sama sawitnya, jual Pak. Ini ada orang punya hektar, berapa hektar, 10 hektar sawit, tak berangkat haji, orang sawitnya aja jual. Coba jual sama sawit-sawitnya. Sudah, paham Bu? Amalkan surah-surah dalam Al-Quran. Surah apa Ustaz? Baca surah Al-Qiyamah. Amalkan tiap subuh. Udah kau amalkan Ustaz 3 tahun, belum juga. Oke, tambah coba. Baca surah Al-Fatihah pembuka 17 kali. Enggak juga Ustaz. Oke, baca surat-surat tanah ibu mana yang laku dijual, dikampingkan. Jual. Nah, baru bertanya Ustaz Amansyah, Ustaz mau jual tanah berapa? 2 kamping Ustaz, berapa? 28 juta. Cocok Bu, bisa itu sama paspor, bisa itu berangkat umroh. Pakai berapa? 12 hari. Kan Ustaz? Itu. Ini tidak. Surat tanah tengok-tengok saja, surat lantai tengok-tengok. Berapa rantai ibu dulu harga suratnya? London ada, kalau jual berapa? 17 juta. Jual. Udah tengok, jual, berangkat ibu. Sujud di kota Mekah, sujud di kota Madinah, rindukan Bu. Jangan boleh hidup nikmati Bu. Jangan kita seperti orang-orang yang mencintai harta ahli waris kita. Kita adalah orang-orang yang mencintai harta ahli waris kita dibandingkan harta kita sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian, tapi jangan takut. Bagi yang tidak bisa, jangan bersedih. Ingat, walaupun engkau tidak sholat di depan Ka'bah, walaupun engkau tidak sholat di kota Madinah, tapi bisa saja pahala kita dilipat gandakan Allah seperti orang yang sholat di kota Mekah, seperti orang yang sholat di kota Madinah. Bagaimana caranya? Lakukan 3 hal ini, insya Allah kita akan melejit pahala kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini disampaikan. Ingatkan nanti Bu, udah siap 3 hal ini disampaikan. Ustaz selesai, ya pulang aku. Pulang kita semua. Paham? Oke, baik. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, orang-orang yang sholat itu
Bacaannya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, iktidalnya sama, iftitahnya sama, takbirnya sama, salamnya sama. Tapi begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, samakah pahalanya? Tidak. Tidak sama. Bapak sholat di rumah, ada orang sholat di kota Mekah, bisa bapak melejit pahalanya sampai 100.000 rakaat, bisa 200.000 rakaat. Baru Ustaz, aku sholat di rumah, aku sholat di masjid ini ya Ustaz, bisa. Apa yang tidak bisa lakukan Allah. Tapi apabila 3 hal ini ada kita rangkaikan dalam setiap amal ibadah kita. Apa itu Ustaz? Dengarkan. Ketika 3 hal ini kita lakukan, maka kita bisa melihat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? 3 hal ini. Apa dari tadi itu aja tak usah sampaikan. Tunggu dulu, dengarkan. Sampaikan ini. Bapak Ibu, orang-orang yang sholat sama yang dibaca. Ibu sholat, bapak sholat. Ini orang-orang yang sholat, saya tahu. Ibu sholat, hari ini kedua lagi saya dengar menyampaikan, kalau datang ke WIT, bawalah telepon. Wah, itu hebat itu. Tadi itu belum. Hah? Nyari banyak, ulang. Semangat aku beli dan sholat pulang. Ada urusannya. Oh, itulah kalau Allah tak menghendaki kan. Begitu Allah berniat dengan mendengar ceramah, kalau Allah tak memberikan rahmat, ada saja halangan diberikan Allah kepada kita. Walaupun dekat rumah kita ke masjid, kalau Allah tak menghendaki rahmat kepada kita, berat kita melangkah ke masjid. Mohon maaf Bapak, Ustaz saya ini banyak membahas di umroh saya tahu. Dia kalau buka lah saya tahu. Ada orang-orang sudah sampai di kota Mekah, sudah bayar 33 juta. Dan ada juga lagi orang-orang yang tidak sanggup datang sholat ke Masjidil Haram. Dia sholat hanya di hotel. Betapa beratnya dia melangkahkan kakinya. Padahal sudah di tanah haram, sudah di rumah Allah. Dia tidak bisa melangkahkan kaki ke Masjidil Haram. Dia kan bisa di hotel dia sholat. Kenapa? Makanya dia bilang rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah berikan kepada kami. Iya Pak, jangan main. Nah, sama. Makanya ini Ramadan datang. Kita sama-sama bersedekah, Bapak sama-sama baca Quran, sama-sama tarawih, sama-sama tadarus, sama-sama sholat tarawih. Tidak sama pahalanya Pak. Sama-sama di Mekah, sama-sama menatap Ka'bah, sama-sama memegang multazam itu. Tidak bisa sama pahalanya. Apa yang membuat dan melatar belakangi pahala kita tidak sama Bapak Ibu jemaah sekalian? Ada 3 hal ini. Dengarkan 3 hal ini. Oh, tak sampai-sampai disampaikan lagi. Yang pertama Pak, dengarkan ini. Yang pertama, ini kaji malam ini tutup saya bicara sama ya, oke kita pulang. Ustaz kok mau cepet kali? Bukan. Karena ada kontrak bayaran, tidak, saya tak pernah begitu. Tak ada sama saya itu. Aku tidak pernah memikirkan honor. Yang memikirkannya orang Pak penitia itu, berapa yang pantas. Masa aku juga lagi memikirkan itu pula. Orang apa lah? Masa aku lagi memikirkan itu, ikut aku bicara cerita tahun lalu, kan gak cocok lah itu. Memikirkan itu orang apa lah ya kan? Berapa pantasnya bayar dari kisaran minyak sekarang mahal ya Allah Tuhan. Membawa istri pula ya Ustaz turun sama anaknya ya Allah ya Tuhan. Oh iya, anda singgah sekarang malam itu di kanopan minum lagi. Oh iya pula iya. Itu Bapak itu. Bapak Ibu, yang pertama ya, ini sudah untuk kita semua. Sama-sama puasa, tidak sama Bapak. Yang pertama adalah keikhlasan. Apa maksudnya Ustaz? Semakin ikhlas kita dalam mengerjakan sebuah ibadah, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin besar pahalanya Pak. Walaupun Bapak sholat di sini tidak Masjidil Haram, walaupun dia sholat di depan Ka'bah, tapi tidak ikhlas, bisa anjlok pahalanya Pak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Semakin ikhlas dia. Bagaimana maksudnya Ustaz begini? Dia tahu maghrib azan 6:30. Kita contoh, maghrib 6:30. Jam 5:30 udah mandi dia Pak, Dia siap-siap begitu. Pakaian cantik, dia tahu aku menghadap waktu. Gak ada pakaian yang putih dipakai cantik Pak pagi. Yang bagus itu pakaian cantik pakai, cantik itu pakaian. Macam mana dia mau ke undangan, begitulah dia mau menghadap raja di atas raja segalanya. Oh ini beda Pak. Enggak mau dia pakai pakaian sembarangan, tak mau dia pakai pakaian baju kaos, belakangnya kamput, tak mau dia. Karena ada gitu Bapak harus ke masjid sekarang pakai baju salah kadarnya.
Masuk dari itu kamput di sini, Allahu Akbar, khot ke belakangnya, Allahu Akbar, kamput ke Allah. Tidak bagus, cantik. Sampai anaknya heran, mama mau kemana? Dia bilang mau sholat maghrib. Tuh, tapi mak mau setengah 6, 1 jam setengah lagi sholat maghrib. Iya, mama mau sholat menghadap Allah. Beda pahalanya dengan orang yang begitu aja baru teringat sholat dia. Begitu aja ngomong Allah, udah aja, tetap wajib dia aja. Belum sholat dia sudah ada persiapan melaksanakan ibadah sholat. Semakin ikhlas dia. Apa itu ikhlas itu? Tidak ada amalnya tercampur sedikit pun karena manusia. Semua hanya karena Allah. Ikhlas itu bagaimana Ustaz? Ada di ceramah tentang ini juga tadi sana. Kata ibu bertanya, menangis bu. Dia pula menangis. Aku paling lah kepala aku terus menangis. Kemarin saja ikhlas tuh Ustaz. Aku udah ikhlas beribadah. Tahankan ibu lah. Gibal dari ibu lah. Ikhlas itu memang berat Pak. Kalau Bapak mau tahu ikhlas itu bagaimana, dengarkan satu ayat ini dalam Al-Quran pada surah An-Nahl. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha min baini farsi wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Sesungguhnya pada binatang ternak kamu itu ada pelajaran ikhlas. Oh Bapak Ibu, ketika Allah bercerita tentang ikhlas, rupanya itu dicontohkan Allah. Ikhlas itu bukan pada binatang lebah. Ikhlas bukan pada seekor harimau yang garang, tapi ikhlas ada pada seekor binatang ternak kambing lembu. Apa ikhlas itu bu? Kata Allah, dalam binatang ternak kamu itu lembu, kamu peras susu sapinya, kamu peras susu sapi yang ada dalam kambing itu. Saat kamu peras, maka susu itu berada di mana? Susu itu berada di antara mimbaini farsi wadam. Susu itu berada di antara tahi dan darah. Tapi saat kamu peras susunya, saat keluar susunya, tidak tercampur sedikit pun dengan tahi, tidak tercampur sedikit pun dengan darah, sehingga sa'ihul lisyaribin, lezat bagi orang yang meminumnya. Ketika susu tadi tercampur sedikit dengan tahi, susu tadi bisa diminum. Ketika susu itu tercampur sedikit dengan darah, susu itu dibuang. Semua ibadah kita tercampur sedikit saja dengan lain-lain, maka Allah campakkan ibadah kita itu. Sekalipun kita sholat di depan Ka'bah, Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah nggak peduli. Hati-hati. Mohon maaf Pak, kecuali ya ini Pak Amansah, ini kan saya bela-bela. Kita orang terepel pula mau jadi jamaah, posting lah. Dia dapat jamaah pula, nggak tahu mana tahu Pak Amansah ini punya travel umroh kan gitu posting, ayo umroh, ditunjukkan orang. Tapi bagi ke Bapak Ibu, saya mohon, ini baik-baiklah. Jangan banyak posting dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah capek nih Bapak Ibu beribadah, habis amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus banyak posting. Apa kata ulama? Sembunyikan amalmu. Bagaimana kau menyembunyikan aibmu? Bagaimana kau aibmu tidak boleh diketahui oleh orang? Sembunyikan amalmu. Bahkan Bapak Ibu kata setengah ulama, jika engkau akan dimatikan Allah dengan kematian husnul khotimah, lakukan satu macam ibadahmu, satu macam saja ibadahmu. Yang satu macam ibadahmu itu tak seorang pun yang tahu kecuali engkau dengan waktu. Sembunyikan, lakukan Pak. Sholat ke masjid Ustaz, oh nggak bisa, banyak orang nampak. Sedekah ya tahu orang. Baca Quran kedengaran pula. Sholat tahajud tengah malam Ustaz, itu. Lakukan satu ibadah, miliki ibu satu ibadah yang dengan satu ibadah itu tidak ada boleh yang tahu kecuali ibu dengan Roh, dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Miliki itu Pak. Kerjakan itu, diam, jangan ada tahu. Ibu baca, misalnya baca subhanallah tiap hari 100 kali. Tapi jangan tahu orang. Pas gini terus. Ada, ngapain kau? Tidak ada. Ini aja. Jangan, aku ngamalin subhanallah 100 kali ya selesai. Bocor, kantong bocor, itu kantong bocor. Paham? Jangan nampakkan. Walaupun kita ingin nampak orang. Ngapain kau jikir? Enggak. Begini aja, baik dah. Saya apa? Jangan terus ceritakan, jangan ceritakan. Bapak juga gitu, jangan ceritakan. Bapak bangun tengah malam, ibu tertidur, diam.
Abang mau kemana? Ah, kamar mandi bilang. Padahal bapak baru siap sholat tahajud tengah malam. Oh, itu yang membuat peluang besar untuk apa? Untuk ibu dibandingkan Allah dalam keadaan apa? Husnul. Bapak ibu jemaah sekalian, berat memang, berat, jangan tercampur. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan hal ini karena mohon maaf Bapak ibu jemaah sekalian, betapa banyak orang-orang yang beribadah, tapi bahkan Bapak ibu belum melaksanakan ibadah sudah hapus amalnya, sudah hapus, belum bagaimana ibadah dihapus amalnya. Makanya tengok Pak, ketika dalam berbicara usaha saya juga belajar hadis ini. Murid saya ini tangguh yang luar biasa. Kemarin merantau Pak, sekarang sudah sukses dia. Orang dari Batubara dia bisa kemarin sukses. Dapatnya dirinya pegawai. Aku tak dapat juga. Ya kan? Sudah sukses dia mobil apa? Torios. Apa tadi? Alfa. Apa aja? Al-Fatihah. Berlekai. Dulu muridku dia Bu. Sekarang berlekai dari aku dia. Tapi aku senang, aku bangga dengan mereka. Mereka bisa sukses dari saya. Mudah-mudahan sukses secara akhirat, jangan hanya dunia. Kamu sukses secara akhirat, jangan sama dunia sama saya. Kalau dunia ini kecil kan mau kita perebutkan Pak. Dunia ini kecil. Kok kecil Ustaz bilang yang lebar, kita tengok. Oh iya, dalam mata pandangan zuhir kita dunia ini lebar. Tapi nanti saat-saat Allah menarik nyawa kita, Allah membawa kita naik ruh berpulang kepada Allah. Saat Allah bawa ruh kita, baru tahu kita dunia ini kecil Pak. Hari ini kita bilang bosan kali enggak? Kecil Pak. Nanti saat tiba Allah kita tiba malaikat kalau kita pulang. Baru nampak kita, oh inilah dunia. Ibu-ibu yang sudah pernah naik pesawat baru tahu Medan itu kecil. Kapan? Saat take up lepas landas. Oh, dilangkah oleh penumpang pramugarinya. On this final ding dong. On this final I say ding dong. Ada wireless ding itu wireless. Sabuk pengaman pakai memang masing-masing ding dong. Sembusit. Wow, berpatah. Tengok kota Medan. Besar atau kecil? Lama-lama tinggal sedikit, lama-lama tinggal hilang. Saat roh kita di bawah Allah pulang menghadapi nanti. Baru tak oh inilah dunia. Inilah buat aku terlena. Inilah dia. Nah sekarang nampak besar Pak. Yang ke Jakarta aku mau pikir. Yang gua pikir. Orang ibu tengok dan dekat. Paham ya? Gak ada. Dunia ini permainan Bapak Ibu, main-main, permainan. Ustaz kok bilang dunia nanti, baru tahu kita ketika di hadapan Allah. Oh baru tahu kita semua yang kita perebutkan hari ini, semua yang kita cintai, semua yang kita ingin capai itu hanya sejenis main-main. Mana contohnya? Bapak pulang ke kampung, masih ada orang tua di kampung Pak. Pulang, insya Allah masih ada begitu pulang kata bapak, kata ibu bapak. Nah, apa inilah nenek waktu kecil nama ada pulang nenek boni. Mau bapak mbaknya? Boneka-bonekaan, motor-motoran mau bapak? Gak mau lagi. Kenapa? Itu bapak rebut dulu. Itu dulu bapak cintai saat bapak kecil. Hari ini bapak sudah berpindah alam menjadi seorang dewasa. Takkan mau bapak balik motor-motoran enggak Pak. Tapi dulu tahu bapak. Gara-gara itu bapak bergurun di pasir minta dengan itu. Tapi hari ini tidak. Bapak sudah berpindah alam. Bapak sudah dewasa. Gak selera dengan itu. Saat nanti kita di hadapan Allah, baru tahu kita semua yang membuat kita terlena dulu, harta pangkat itu hanya mainan. Yang gara-gara ini kita tinggalkan Bapak Ibu jemaah sekalian. Ayat ini kata Allah dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahui kamulah, wajib kamu ketahui kata Allah. Semua yang hidup di dunia, wajib tahu tentang dunia. Apa itu? Innamal hayatud dunya la'ib. Dunia itu hanya bermain atau dimain. Dunia ini dua, Bu. Kota bermain-main dimainkan kita. Kota ditokoh menokoh. Kotak menokoh di toko, kotak menokoh di toko. Itu aja kita ini. Kemana pulang? Oh, mau dengan tuh. Pak pulang. Itu kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, udah bisa paham? Baik Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bermain Pak, bersandiwara. Ibu ini pemain sandiwara. Berkelahi ibu sama suami di rumah, berkelahi bertongkar. Apa lihat ya bang? Nanti mereka aku tak perlu ya perlu. Udah muncul dan bisa cek makan sendiri. Aku bisa pulang ke rumah ayahku. Pasti ke rumah ayahku. Apa lagi kita makan? Pasti cuci ke rumah orang kita makan. Untuk kali untuk yang berbeda sama kita kalau lampu takkan ini. Assalamualaikum pada Pak Lurah. Lari ke kamar mandi, lari ke kamar mandi, lap air mata. Suami lari ke kamar, bolong rambutnya. Tak lama duduk balik. Apa itu Pak Lurah? Datang apa itu Pak Lurah?
begini, tanggal sekian datang orang-orang mengambil anak kita tuh dari Medan, dapat jodohnya. Datang kamu ke rumah, bangga kamu sebagai saudara aku, kamu datang sama kita menerima pinangan itu. Iya bang, pergi tadi bang. Oke. Iya. Padahal baru berantem mereka bapak ibu. Tapi di depan kamu itu mereka bermain bersandiwa. Itulah pelaku-pelakunya kita bapak ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada cerita Jalrumi tadi. Apa ceritanya bapak ibu? Kata Jalrumi, cabutlah semua bulu-bulu, dicabut pak, barulah terbang si burung merah. Ketika si burung merah mencabut semua bulu-bulunya, baru dia bisa terbang bebas di alam terbuka. Artinya apa? Itu yang saya katakan tadi. Saat dunia ini belum bisa kita tinggalkan, maka dunia ini akan terus mengejar kita sampai kapan? Sampai mati. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang rugi. Maka itulah pak yang diambil cara orang-orang tua kita, mereka itu bertasawuf atau istilahnya mereka bersuluk pak. Itu orang-orang tua itu bersuluk, mereka tinggalkan rumahnya itu, mereka cari kesunyian untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah Ustaz suluk atau tidak salah? Bapak yang udah tua bersuluk. Aku lalu pulang, aku melewati pemikiran ke apa sana ke Sipiong, aku tengok ada rumah-rumah suluk sana. Orang-orang tua di situ duduk di kesunyian-kesunyian mereka beribadah tahajud tengah malam. Ditinggalkan mereka, rumahnya mewah-mewah itu, ada rumah cantik mereka, boleh di mereka. Bawa pakaian aja mereka bersuluk. Termasuk almarhum tua itu juga itu sempat bersuluk dia. Bagus tulang, gue bilang, kasih duit. Bersuluk terus, gue bilang. Jangan mau kawin lagi, gue bilang. Alhamdulillah tak kawin bisa meninggal dia. Yang pertama semakin ikhlaskan terus, Bapak Ibu. Apa itu ikhlaskan? Berat. Jangan ada campuran amal ibadah kecuali kepada Allah. Berat tidak bu? Oh, berat. Mohon maaf Pak Bu. Ibadah haji itu memang besar powernya Pak, tapi besar rianya. Hati-hati. Oh, hati-hati Bu, jaga hati. Jangan merugi kita nanti. Ini karena 3 bulan lagi mau berhaji, udah hapus pahalanya. Haji belum, 3 bulan lagi mau hapus pahalanya buat Allah. Kenapa? Perengkado, lagi aja. Kemana? Manasik. Jadi manasik. Nggak belanja dia, manasik. Bonga, pakaian putih atas bawah. Itu orang-orang itu pakai putih, motor jadi apa melanggar, tinggal dimandikan aja, tak pada dikapani. Udah putih dia. Manasik. Hati-hati Pak. Memang power haji itu besar. Dan kalau ikhlas itu luar biasa Pak. Tengok orang-orang yang ikhlas itu. Mudah-mudahan semua jemaah haji umroh yang dibawa Ustaz Ustaz ini menjadi orang-orang yang ikhlas. Kenapa Pak Bu? Lihat kekuatan power ibadah haji itu. Kenapa? Bapak mau berbanyak haji yang sudah dengarkan ini. Tengok orang-orang yang pertama Mekah. Jam 3 bisa bangun. Melangkah kaki kemana ke haram. Kok bisa? Kenapa bisa? Sampai jam 8 dia di haram, sampai sholat duha dia baru pulang. Padahal dia menempuh jarak berapa? 2 kilo berjalan, kadang-kadang 1 kilo. Kenapa bisa? Tapi kenapa saat pulang ke Indonesia itu tinggal hadiah yang dibawanya, oleh-oleh yang dibawanya hanya ceret, cangkir, mangkuk, jam. Mana oleh-olehnya? Begitu pulang kembali ke Indonesia, mana sholat berjamaahnya? Saya katakan, umrohnya gagal, hajinya gagal. Mohon maaf. Mana oleh-olehnya? Cangkir. Oh, ceret, itulah oleh-oleh dari Mekah. Kenapa bisa Pak? Kenapa bisa? Jam 3 sudah ke haram, dia sholat. Jam 2 dia sanggup ke haram, dia sholat tahajud. Melangkah ke masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, keikhlasan memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu semakin ikhlas semakin besar pahala. Ibu jangan takut melayani suami, ikhlas Bu. Makin ikhlas Ibu. Pakai lemon, ya Bang. Pakai minum, iya Bang. No, iya Bang. Belikan rokok, iya Bang. No, iya Bang. Kita undangan, iya Bang. No, iya Bang. Pergi ke kuali utang rokok, iya Bang. No, iya Bang. Pergi ke menguris, iya Bang. Kamu dorong kopi. No, iya Bang. Panjat ke lampau, iya Bang. Panjat. No, tak usah. No, tak usah. No, tak. Meninggal. Jatuh dari buah kelapa.
Amin batunya. Bu, semakin ikhlas, semakin ikhlas ibu melayani suami, semakin besar pahala. Jangan merepet, jangan merepet, tahankan apapun terjadi, ikhlaskan. Macam mana ibu dulu ikhlas baru pertama 2 bulan menikah, kan ikhlas kan? Ikhlas tidak? 2 bulan menikah, waktu 2 bulan menikah, dipanggil sih, iya bang, ambilkan abang minum deh, iya bang. Sekarang, awal tengah Bapak juga begitu, ikhlas pandang suami kita, istri kita ini pandang dengan mata hati, jangan pandang dengan mata kasar. Tengok istri awak begitu. Coba tengok istri bapak itu, makin tua, tengok dia makin gempot, ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang kalau baca itu Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Apalagi merepet dia. Makanya ibu jangan merepet. Ini katanya menasihati itu merepet. Mohon maaf ibu, itu namanya bukan menasihati, merepet. Apalagi tak sembahyang kau udah kemana nih, coba sembahyang kau kupijak, kau mati kau kubuat, ayah kau tak sembahyang, ayah kau hantu, ayah kau begu, ada di Fir'aun kau macam ayah kau, coba sembahyang kau, jangan kau makan nasi romani, mati di kubuat, nanti kau berdiri kocik dari aku tengok mati kau, coba sembahyang kau. Anak tu dah paksa juga lah, ayah tak sembahyang kau marah, ayah kau setan, kau. Ayah tahu kau marah, ayah kau tu Fir'aun, kau. Kau tentu banyak kau, tengok meninggal. Lalu bawa kuburan jadi kuntilanak atau kau. Coba tuan kau. Iya, coba nanti doa kau sakit. Tengok ayah kau tu mata pulang ke rumah gua di warung lagi kita mengakui bakar tukar di sana. Malu nyamak kau pikir kampungnya ya kau begitu nikahnya. Anak tu coba kau. Iyalah. Saya tak sembahyang kayak marah. Coba, mana saja itu anak kau bulan batuk mereka. Alhamdulillah, tak sembahyang kayak marah ya. Karena nggak apa-apa dia. Tuh, lembut ibu. Jangan kasar. Itu ibu tuh omset ibu anak. Boleh. Memang dalam rumah tangga kalau ayahnya jahat, kata orang celako, ibu masih bagus anak-anakku. Kuncinya ibu. Sealim apa suami kalau di rumah tangga tuh hancur istrinya, hancurlah rumah tangga. Macam mana pun alimnya suami, kalau istrinya hancur pak rumah tangga. Makanya jangan benar istri ini kunci pak. Makanya Nabi kan memesankan sebelum kau menikah, apa kata Nabi? Pausul para bijatik, pilihlah seorang wanita yang kuat agamanya. Dapat kau wanita yang kuat agamanya, harus didik dengan gigi gerahmu. Artinya jangan lepaskan pinang dia. Berapa pahalnya lakukan? Oh ini perempuan ini. Berkumandang ajar ibu yang berperan. Oh Allah, cepat supaya nak, cepat nak, supaya nak. Apalagi yang begitu mau teman nangis ibu. Sembahyang apalagi itu tidak sembahyang ya. Tengok kau menyerah kau dah lumbang bulannya. Cepat sembahyang. Ayo. Jangan merepek. Nanti pancing setanku naik, setanku mati kau buat. Makanya aku kayak gitu. Bertemu ibu setan gitu. Ibu-ibu jemaah sekalian, menjerahkan ya. Ikhlas. Ibu-ibu ikhlas. Apapun dan semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Yang kedua ibu-ibu, sebesar apa kita meletakkan ibadah itu di hati kita, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar ibadah kita letakkan di hati kita, semakin besar peluang pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar. Itu yang tadi, selalu sholat. Pak, mungkin Bapak ada pernah melihat di daerah sini jemaah tabligh, namanya. Jemaah tabligh Pak, yang ke masjid itu indah. Oh, itu Pak, tengok mereka. Di mana ajan sholat, di mana ajan? Ada kan Bu? Ada di sini, ada itu. Dia ke masjid, tinggal di masjid. Di sini tak ada sama saja. Tidak ada kan? Tapi mereka militan gitu. Jualan dari karena tengok baru sekali lagi aja udah berhenti sholat, mereka berjamaah. Jualan es apa tuh? Apa itu? Susu kedelai. Jualan tuh. Banyak yang jualan tak laku sekarang. Udah berarti dia sholat dia. Makin sholat dia berhenti dia sholat, makin sholat. Habis sholat dihitungnya jualannya ada 30 bungkus lagi tak laku. Diminum-minumnya habis juga minum sendiri.
Iya ibu. Tapi militan ku tengok di mana aja sholat. Kenapa? Karena memang ibadah itu besar di hatinya. Dan itu harus ibu lakukan. Ada 5 orang misalnya berangkat ke Medan. Ini orang-orang supaya itu dapat ikut tandai. Ini tadi ciri-cirinya. Itu yang kata Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi rabbah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dalam surah Al-Kahfi. Sabarlah engkau ya kata Allah. Kepada Muhammad ini. Wahai Muhammad, wahai seluruh orang beriman, sabarlah engkau menghadapi orang-orang yang hati mereka ini pagi, sore, siang, malam hanya terpaut kepada Allah. Aneh ayat ini Bapak. Salah satu ayat yang paling unik dalam Al-Quran ayat ini surah Al-Kahfi. Unik. Kenapa unik Ustaz bilang? Aneh. Kenapa aneh? Kenapa unik? Tengok saya ulang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah engkau menghadapi orang-orang yang pagi, sore, siang, malam hati mereka itu terpaut kepada Rabb mereka. Hati mereka terpaut kepada Tuhan mereka. Kenapa disuruh sabar? Aneh ayat ini. Aneh luar biasa. Biasanya Allah memberi kita sabar yang menghadapi orang-orang yang pendengki, sabar yang menghadapi orang-orang yang jahat. Cocok kan? Sabar yang menghadapi orang-orang yang tamak. Cocok kan? Sabar yang menghadapi orang-orang yang rakus dengan dunia. Cocok tidak? Cocok. Ini kata Allah apa? Sabarlah kamu menghadapi orang-orang yang pagi-pagi, pagi, sore, siang, malam hati mereka terpaut kepada Allah. Ini orang baik, kalau disuruh sabar Pak. Orang baik kita disuruh sabar menghadapinya. Yang cocoknya kita sabar menghadapi orang jahat. Ini Allah suruh kita sabar menghadapi siapa? Orang-orang yang baik. Aneh tidak? Aneh. Ini satu-satu ayat yang aneh dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Kalau Allah bilang sabarlah engkau yang menghadapi itu orang pendengki, oke. Sabarlah engkau menghadapi orang yang rakus dan tamak, oke. Sabarlah engkau menghadapi para penjahat dan pencuri, oke. Ini orang-orang yang baik. Siapa itu? Wala tuti apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pagi, sore, siang, malam hati mereka hanya mengharapkan wajah Tuhan. Sabar dengan itu. Kok bisa sabar Ustaz? Ya, Pak. Orang-orang yang seperti itu susah diatur Pak. Gak enak ngaturnya. Kenapa? Pagi, sore, siang, malam hatinya terpaut kepada Rabbnya. Kenapa? Yang gak mau diatur manusia, dia hanya mau diatur oleh Rabbnya. Bapak berangkat sama dia ke Medan 5 orang. Berangkat 5 orang sama dia ke Medan. Memang dia numpang di motor itu. Tapi dia diam, dia duduk sendirian. Di Perbaungan, sudah didengarnya ajan-ajan mengaji, baca Quran, dengarkannya. Tiba-tiba dia bilang, tengoknya masih setengah 12. Dia udah tanya-tanya, nanti kita di mana sholat zuhur berjamaah? Ribut aja menanya itu dari awal. Itu aja pertanyaan. Di mana kita sholat zuhur berjamaah? Di mana kita sholat zuhur berjamaah? Yang 2 lagi di muka, di mana kita makan? Otaknya makan aja. Oh beda Bu. Ini pertanyaan kelas kakak kelas tinggi dengan pencerahan pertanyaan yang recehan. Kalau aku makan di sini Perbaungan kopi kan enak sopnya kopi kan. Aku kalau makan di situ 3 kali makan itu, wih enak, wih sedap itu wih sopnya enak sopnya kopi kan. Makanya aku sampai Medan sih nggak tuh Perbaungan lu makan minum sopnya enak sopnya. Ya tidak. Di mana kita sholat? Sampai waktu ajan berhenti, ya kan Pak supir berhentilah sholat zuhur kita. Supir bilang kita mau cepat harus tak peduli ya Pak, turunkan saya. Loh, nanti kita terlambat, gak perlu ya. Nanti kau ke Medan, nanti aku duduk kamu naik surgaku, aku naik angkot, aku naik mobil sendiri. Gak apa-apa. Turun dia Pak, sholat dia. Dia tak pernah mau diatur manusia, dia hanya mau diatur oleh Rabbnya. Oh, itu berat Pak. Tapi kalau Bapak punya teman seperti itu, pegang dia Pak. Ikuti dia. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh yang nama dia menjadi buah bibir para malaikat di atas sana. Mungkin di dunia namanya tak terkenal, tapi nama dia menjadi buah bibir para malaikat di atas langit sana. Sabar nggak ada gitu, tak mudah jatuh. Ini tidak ada orang-orang udah mau Allah Akbar ya Allah, makan, ada di sholat dia. Dibatalkan ya Pak, udah Allah, makan, Allah makan, udah sholat ya, udah dimakan. Oh itu enak ngaturnya, kasih 3.000 perak udah gampang. Tapi orang-orang seperti tadi gak enak Pak. Undangan ada bupati, ajak ditinggalkannya. Apret bupati sama aku katanya.
Gitu aja model dia Pak. Nggak ada, dia hanya mau diatur oleh Allahnya. Oh nggak bisa, bukan enak seperti orang seperti itu. Maka kata Allah, sabarlah ya menghadapi orang-orang yang hatinya pagi sore siang malam terpaut kepada siapa? Kepada Allah. Oh, itu Pak. Kenapa? Begitu besar Allah diletakkan di hatinya. Allah itu nomor satu di hatinya. Makanya Bapak Ibu ingat kenapa Allah kadang-kadang lama baru menolong kita, bahkan membiarkan kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kita berdoa, Allah belum jawab permintaan kita. Karena kita juga meletakkan Allah itu di pinggir hati kita. Kenapa? Kita tidak meletakkan Allah di dalam hati kita yang sebenarnya. Maka ketika ada masalah kita minta tolong, Allah biarkan kita begitu saja. Kenapa? Karena Allah selalu tidak kesampingkan. Mohon maaf, itu sebenarnya bukan soal kita makan uang harta haram, tidak kok, enggak. Bukan gara-gara itu. Enggak ada kalau kita korupsi lah pokok orang bom. Korupsi lah makanlah pokok orang bom, boleh korupsi. Tapi kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian, kita banyak selalu membuat Allah itu nomor 3. Mana buktinya Ustaz? Dipanggil Allah kita, Allahu Akbar. Adakah kita berlari? Sholat memang sholat, saya pergi sholat kok. Bukan nggak sholat, di rumah sholat, iya sholat. Tapi tengok jaraknya. Maka jangan salahkan Allah. Kalau Allah juga nanti aja kau tolong, nanti aja kau bantu. Kenapa? Orang kita gitu kok. Jangan salahkan Allah. Dan jangan berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami Pak? Jangan salahkan Allah. Allah itu adil. Allah itu pengasih penyayang, tidak mungkin dia menzalimi hamba-Nya yang beriman. Tapi kalau tak dikabulkan doaku ya Allah, coba ingat dulu apa yang kita lakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak pegawai dipanggil atasan Bapak, kata Bapak, bos Bapak, besok jam 8 jumpai saya. Beranikah Bapak terlambat datang? Berani Bapak terlambat datang? Tidak. Beranikah Bapak pakai alat kadarnya menghadap atasan Bapak? Tidak berani. Bapak akan pakai parfum, pakai baju, pakai cantik-cantik. Belum lagi waktunya jam 8, Bapak jam 7 datang. Udah, kita dipanggil, sini ngobrol. Gaya bilang kayak pelan-pelan. Sama Allah wajar kalau Allah tidak banyak membantu kita, walaupun kita nangis darah Bapak Ibu, nangis darah kalau tidak mau. Kalau manusia, tempat kita membantu, oke bagus kita bantu. Pokoknya bilang aja pelan-pelan. Kok kenapa panggil bos kenapa? Oh, ada saya ingat namanya. Bilang aja. Bilang panggil bos kenapa gitu? Mana kok panggil bupati? Kenapa? Bos panggil bupati ya? Oh, pesong kau bilang. Nah, pesong kau bilang. Sama Allah dia layas, sama manusia begitu hormat. Maka Allah jangan salahkan. Allah itu bukan zalim, Pak. Saya juga terasa begitu Bapak Ibu, terasa gitu. Betapa cepatnya kita menghadiri undangan manusia. Malu kita jumpa dengan tetangga kita, ngundang kita tidak datang ke acara pesta yang dilakukannya. Malu Ibu, malu. Kau bayar minta ini, aku bayar semalam tak bisa. Aku datang ke pesta waktu minta ini, tidak pilih kau. Kau bayar minta aku tak dia bongak ditanya, nak ingat kau pikir. Tapi tahu kau tiba-tiba kau pikir bisa lah bocah disuruh gini aku pikiran. Wih tak bisa berjalan membongak ditanya. Gara-gara malu tidak mau hadir undangan tetangganya. Tapi tak punya rasa malu berkali-kali Allah memanggilnya. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau hari-hari ini banyak Allah tidak menjawab apa yang kita minta Bapak Ibu jemaah sekalian. Jangan salahkan Allah. Paham? Balik semua salah kita. Memang kita makhluk berdosa, makhluk yang bersalah, makhluk yang pendurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita selalu sok pede dan sok bersih, menganggap kita sudah punya amal yang luar biasa di mata Allah, dan selalu memponis Allah dengan zat yang tidak adil. Dan Allah selalu kita letakkan sebagai zat yang terdakwa di hadapan kita. Kita tuduh Allah yang tidak. Betapa sakitnya kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Besarkan Allah. Semakin besar Allah kita letakkan di hati kita, semakin besar pahala yang diberikan Allah kepada kita. Jadi baik-baik ya. Aku tengok orang tua sini kan yang tengok wajahnya muda, layu-layu gitu, udah sama lagi orang meninggal dunia ini.
sekali-kali gitu. Ini udah itu dari sini ya. Udah wajah-wajah bermasalah udah ini ya. Kalau aku kan apa masih ceria kan gitu. Walaupun 50 tahun, walaupun 51 tahun. Tapi kita adalah orang yang sudah mau pulang kepada Allah. Bentar lagi kita pulang, Pak. Bapak berapa mau? 50? Kalau Allah kasih Bapak 20 tahun lagi jatah hidup, berarti Bapak dari sini, dari Labuhan Batu ini ke Medan, udah sampai Medan. Bahkan Bapak sudah pulang dari Medan, balik ke Labuhan Batu. Di mana sekarang posisi Bapak? Bapak sudah sampai di Penokan. Bentar lagi nanti sampai kemari Bapak. Sampai ke kampung. Bapak berapa mau? Hah? 42. Andai kasih Allah kasih Bapak 1 tahun lagi 43. Bapak udah ke Medan, udah pulang dari Medan, balik menuju ke Labuhan Batu ini. Udah di mana sekarang? Udah di Tugu Labuhan Batu selamat datang. Sebentar lagi. Berarti Bang. Ustaz, berapa umur saya 52? Andai kata Allah kasih saya umur 150 tahun. Oh, kenapa rupanya? Itulah Bapak. Antum sini ada. Nah, tak boleh kamu sedikit aja lebih dari Bapak lah. Oke, berarti umur saya sekitar, hidup saya sekitar 50, 40, hampir 90 tahun lagi Pak. Saya baru ke Medan, belum sampai Medan, masih sampai Bargongan. Saya belum sampai Medan, masih sampai Bargongan, belum pulang lagi, masih aman. Nah, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, semakin nyelas semakin besar pahala. Semakin besar pahala semakin nyelas. Yang kedua, sebesar apa kita meletakkan ibadah di hati kita. Yang terakhir pulang kita tutup. Yang terakhir kita tutup. Ibu Bapak, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah semakin ibadah-ibadah yang kita kerjakan semakin dekat mencontoh apa-apa yang pernah dikerjakan dan dilakukan oleh Rasul, maka semakin besar pahalanya. Ibadah yang ibu kerjakan itu semakin persis seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul. Maka itulah alasannya wajib belajar, wajib Bapak. Pengajian Bapak buat jangan seminggu sekali. Pengajian jangan sebulan sekali. Nanti kena Bapak pertanyaan mereka. Saya bukan menyuruh supaya Ustaz ini diundang, tapi 2 kali seminggu saya Pak, gini saya kasih logikanya. Tanya orang-orang yang sukses di Labuhan Batu ini. Tanya mereka yang sukses, pengusaha, pemborong, penanam sawit. Berapa tahun mereka belajar di dunia ini? Bupati itu berapa tahun belajar? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 6 tahun, S1-nya, S2-nya 4 tahun, S3 2 tahun, 3 tahun. Berapa tahun dia? Diklat ke sana, diklat kembali. Berapa tahun dia belajar? Dia belajar sampai 30 tahun. Untuk sukses di dunia, kita butuh belajar sampai 30 tahun. Kita butuh belajar sampai 35 tahun. Dengan jangka waktu hidup di dunia, jangka waktu kita terbatas. Tapi kita butuh belajar untuk sukses di dunia, butuh belajar sampai 30 tahun. Lalu kita ingin bilang, aku mau sukses hidup di akhirat, ya Allah. Kita hanya ngajinya sebulan sekali. Bapak bilang mau sukses hidup di akhirat, belajarnya sebulan sekali, pengajiannya. Bapak mimpi buruk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sukses hidup di akhirat, tapi belajarnya sebulan sekali, sholatnya sebulan sekali, sholatnya seminggu sekali, mimpi buruk. Ibu berapa kali belajar sebulan? Pengajiannya ada pakai guru. Berapa kali seminggu? 1 kali seminggu. Ibu mimpi buruk. Ya, ibu mimpi buruk. Benar Pak. Jangan mimpi buruk. Panggil Ustaz. Keluarkan dana bayar Ustaz. Jangan. Supaya Allah nanti melepas pertanyaan Allah. Mimpi buruk. Belajar itu wajib. Bagaimana wajibnya sholat? Begitulah wajibnya belajar. Bapak Ibu terima sekalian. Jangan main-main. Belajar, ngaji. Panggil Ustaz. Guru fikih, guru sholat. Gak akan bisa kita sempurna kalau tak belajar Bapak Ibu. Kita jangan memadakan apa adanya sholat yang pernah kita lihat dari ayah kita, dari atok kita. Maka tadi semakin ibadah kita mencontoh yang pernah dikerjakan oleh Nabi, maka semakin besar peluang pahala yang kita dapatkan ketika kita sholat. Ini belajar, tidak bisa tidak. Bagaimana takbir Rasulullah? Mengangkat tangannya bagaimana? Tanya bangsa. Dari LC Pak dari Mesir. Bagaimana? Ada orang kembang tangan macam goreng pisang. Kalau bapak goreng pisang, mau goreng pisang kepok itu waktu mau digoreng kan dikembang-kembangkan gitu kan. Baru dikembang-kembangkan, dipotong bola-bola 3 kembang kalau sar langsung dikembang. Wah, bilang Allah. Ada yang kuncup. Ada yang begini kayaknya gorong-gorong. Tali kan lagi ya. Ada yang sekali taluk. Sampai habis begini. Sudah Muhammad Rasulullah SAW. Begini aja, begini aja. Ada pula yang
seneng. Ada yang seneng, oh gini saja, ada yang mau gini, ada yang sok, kadang-kadang katanya mati, sok. Oke, belajar lah Pak. Bagaimana usaha bangsa tahiyat yang sesungguhnya? Itu belajar. Kalau tidak, kalau kita pada tengok-tengok coba tanya, benar ini sekali begini, atau sekali talut ini, ada yang sok, oh baik simpannya. Belajar harus belajar, tidak. Makanya ibadah sholat kita yang kita kerjakan semakin mendekati cara yang pernah dikerjakan Rasul, semakin besar pahalanya. Rukuknya, sujudnya macam-macam Ustaz. Ada orang rukuk begini, begini, ada yang begini. Ini belajar. Kadang-kadang ikut sholat, tapi cara pecinya aja masih salah, macam orang gini. Sholat lagi begini. Itu apa? Yang tahu namanya. Sholat begini. Tahu namanya, Islam tahu. Kata dia sholat. Oh, takbirnya punya gitu. Udah orang apa yang masuk ke masjid dulu gue yang cocok kan? Batok punya sholat batok punya biar lombok. Itu lombok. Tahu. Apalagi di kena pula kita. Tahu Islam tahu. Baik belajar, ini belajar. Belajar, jangan tak belajar. Ini belajar tiga. Mau masuk surga. Ibu mau masuk surga. Mau masuk surga? Nggak bisa. Mau masuk surga? Nggak bisa, mati dulu. Gue pikir enak aja masuk surga, mati dulu lah. Itu surga mana Allah Ta'ala gitu ya. Bapak Ibu ini sama jalan Subhanahu Wa Ta'ala. Belajar. Panggil guru ngaji. Kita ini model apa aja, model nekat. Tak mohon maaf, kita model nekat masuk surga, model nekat. Udah sholatnya di sisa waktu, sedekahnya di sisa umur, di sisa harta. Kan gitu Pak, kita ini banyak sisa-sisa kepada Allah. Saya tutup ceramah, sisa-sisa. Untuk Allah yang tersisa. Harta yang tersisa, amal yang tersisa, tenaga yang tersisa, waktu yang tersisa. Apapun dia, untuk Allah yang tersisa dikasih. Apa maksudnya Ustaz gini Pak? Saat di usia dia sudah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, baru dia tobat. Itu artinya apa? Dia ngasihkan sisa umurnya untuk Allah. Sisa umurnya yang baik untuk setan, untuk nafsu. Udah 60 tahun kalau tobat dia datang lagi masjid dia baru lah. Itulah wirid Yasin dia. Itu yang tahu itu Pak. Nanti orang baca Al-Wadud ikut dia memang hafal dia Al-Wadud Majid. Terus Al-Wadud wasir. Apa ya kau kata malaikat? Tentang apa lah kau? Ujung-ujungnya aja kau ya. Sami'ul basir. Tahu. Ibu hafal semua itu berapa kali takdim hafal itu. Aku begitu juga habis tahu. Bapak Ibu, sudah. Jangan. Hafal itu Asmaul Husna tuh. Ini tidak. Kalau la ilaha illallah itu kencang memang. Memang enak deh Bu, habis bisa duit aja, habis duit. Kalau laki-laki berat kaca mencari nafkah, kamu berat cari nafkah apa? Berat tak mengangkat sawit itu berat jangan. Berat tak membuis apa ibu begitu tengoknya kita saking kawan Bapak Ibu jangan berikan untuk Allah yang tersisa. Bu,
Kadang-kadang ada orang sudah tua baru bertobat. Benar, salah. Tidak, saya tidak pernah salah. Tapi artinya dia memberikan yang tersisa dari umurnya baru untuk Allah. Untuk Allah yang tersisa. Datang dari ke masjid. Tok aja dapat tok, tak bisa bilang. Tak bisa tok aja dulu. Datang lagi ke situ. Dan tak sempurna lagi. Kalau dia waktu muda dulu datang ke masjid aja, mungkin orang enak. Allahu Akbar. Ini mana bisa lagi gigi udah tanggal semua. Cuma lagi aja tanggal gigi. Tidak tahu sombong. Malam Jumat wirid Yasin, tak datang tukang yang biasa buat zikir, tak datang tukang doa. Atau lah zikir tak bisa bilang. Aku baru belajar, aku benar-benar aku belajar. Atau lah tolonglah atau beri gua sini. Allah Ta'ala baru datang, tak ada tak tolonglah, kau nanti gagal di kita jadilah. Aku barang zikir, jadi kau jadilah. Masuklah pula tahlil baru masuk tahlil dia pula. Boleh tak? Aku dah ya astagfirullahaladzim. Apa itu tak ada apa-apa mati dua nak apa yang kata ini dia. Astagfirullahaladzim. Apa itu tak ada apa-apa. Apa itu kepada Allah. Ya Allah. Masa tu orang muda dulu, pakai lah, ya. Yang tersisa untuk Allah. Baca Quran yang tersisa. Dulu masih kasar saja tak mau dia, sekarang udah tua. Jadilah, tapi kan yang tersisa sampai begini Quran itu Pak. Punya begitu ni. Itu penting apa ini? Iqra tok. Iqra bukan iqra tok, tapi iqra. Benar iqra tok. Yang tersisa. Sedekah yang tersisa untuk Allah. Datang kali masjid. Di kantongnya ada 100.000, ada 200.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, satu kena saksi ban, satu tidak. Mana keluar? Yang kena saksi ban, yang tersisa untuk Allah. Tenaga untuk Allah yang tersisa, umur untuk Allah yang tersisa, semua untuk Allah yang sholat di sisa-sisa umurnya, di sisa-sisa akhir waktu. Oh, yang sholat di sisa waktu, di akhir waktu, berarti memberikan Allah untuk yang untuk Allah yang tersisa, Saya tutup ceramah dulu, ada seorang pekerja bangunan ini Bapak Ibu jemaah sekalian, dia sudah bekerja bersama-sama, lama bersama-sama dengan seorang pemborong. Dia terkenal pekerjaannya rapi, cantik, bagus sekali. Satu hari anak-anaknya datang ke rumahnya sudah menikah semua. Ayah berhentilah bekerja dari pekerja bangunan itu. Katanya apa kata ayah? Kami sudah bekerja, kami anak-anak ayah sudah berhasil semua sudah menikah. Tiap bulan kami kasih ayah 1 juta, kami 5 orang 5 juta. Kau sudah bekerja lagi. Kalau begitu baiklah. Tapi aku minta izin dulu sama si pemborong ini. Apakah boleh aku berhenti? Boleh, tak boleh berhenti aja ya. Kami kasih gaji tiap bulan. Ayah hanya beribadah saja. Baiklah. Disampaikan kepada pemborong bangunan. Apa kata si pemborong? Pak, mohon Pak, aku tidak mengizinkan Pak berhenti. Bapak masih kuat tenaga dan masih bagus kerjanya. Bapak tetap bekerja di perusahaanku sebagai kepala tukang bangunan. Tidak, anak-anakku melarang aku sudah. Tolong Pak, kata si pemborong. Aku tidak bisa melepas Bapak. Semua pemesan properti ke rumahku, mereka minta Bapak lah yang membangun rumah. Bapak lah. Kalau bagusnya pekerjaan Bapak. Baiklah katanya. Tapi begitu aku tahu sama anakku, aku diizinkan tidak berhenti. Dia bilang sama anaknya, nah aku tak dikasih berhenti. Tidak ya, ayah suruh berhenti. Berhenti ayah, dia sudah tua. Kami kasih makan ayah. Datang lagi dia kepada pemborong. Anakku sudah bersikeras, aku harus berhenti. Aku seorang itu beribadah, tak boleh lagi bekerja dengan engkau. Kalau itu keputusan Bapak saya hormati. Tapi saya boleh minta itu permohonan lagi Pak. Apa itu? Kata si pemborong, si pekerja tukang tembok. Kalau Bapak mau berhenti silakan. Tapi dengan satu syarat, tolong bangunkan sebuah rumah, satu rumah saja lagi. Karena ini permintaan orang yang terdekat dengan hidup saya, orang yang banyak bersama dengan saya. Bangunkan satu rumah lagi, habis itu mau berhentilah. Akan beritahu sama anakku. Dijumpainya anaknya, ayah boleh berhenti dengan satu syarat. Nah, apa kata anak-anaknya? Ayah harus bangun satu rumah lagi, saya itu yang bangun, ayah boleh berhenti bekerja dia. Oh, kalau gitu jangan motor ya, oke, ayah akan bekerja. Bangun satu rumah, ayah berhenti. Baik. Pendek kata singkat cerita dikerjakannya. Diminta bahan-bahan bangunan. Ditanya mana alamat rumah dibangunnya apa? Biasanya dia bangun Pak satu rumah itu 6 bulan 7 bulan.
Ini dia kerjakan berapa lama? Cuma 1 bulan, 2 bulan siap satu rumah, Pak. Siap. Begitu siap dikerjakan rumah tadi pakai kuncian, ditarik kuncinya. Dia datang ke rumah si pemborong yang punya pekerjaan itu, yang kaya itu. Bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ada kurang bahan bangunan yang kira-kira Bapak butuhkan biar saya antar? Tidak. Tidak ada apa-apa Pak. Rumah yang Bapak suruh dibangun sudah siap saya bangun. Sudah siap Pak. Ya Allah, begitu cepat Bapak kerjakan dia. Sudah siap. Jadi Pak, siap Bapak siap. Biasanya Bapak mau 7 bulan, 8 bulan. Gak apa-apa, saya siap saya kerjakan. Maksud saya dan kemarin memberikan kunci rumah ini. Nah, wah Bapak dimaksud apa yang terjadi? Kata si pemborong orang kaya tadi, si pemborong, Pak pegang kunci itu. Niat saya membangun rumah itu. Saya suruh Bapak membangun rumah itu. Niat saya itu mau saya hadiahkan sama Bapak, karena Bapak sudah lama bekerja sama saya. Begitu dia dengar kalimat itu Bapak Ibu, ada rasa bangga, tapi lebih besar rasa menyesal. Kenapa menyesal? Karena rumah yang dibangunnya terakhir itu adalah rumah dengan di sisa-sisa umurnya, di sisa-sisa tenaganya, di sisa-sisa waktunya. Akhirnya dia hanya menerima rumah dari hasil sisa-sisanya. Itulah kita beramal dalam hidup ini. Kalau melakukan amal di akhir waktu, di sisa umur, berarti kita mempersembahkan untuk Allah. Yang tersisa, maka kita akan menerima dari sisa-sisa semuanya. Bapak Ibu rumah sekalian. Menangis dia, menyesal dia. Allah tahu aku ini rumah untukku, akan kubangun dengan sebaik-baiknya. Begitulah kita Bapak Ibu, banyak manusia ini memberikan untuk Allah yang tersisa, maka nanti dia hanya mendapatkan pahala dari sisa-sisa umurnya, sisa-sisa tenaganya, sisa-sisa hartanya. Paham Pak? Baik Bapak Ibu, dalam mulia saya pikir saja dapat saya sampaikan. Jangan tunggu malaikat memaksa kita. Tidak akan ada malaikat datang memaksa kita untuk beribadah. Tidak ada malaikat yang memaksa kita lagi untuk melaksanakan. Paksakan diri kita. Ini Ramadan datang, kuatkan diri, minta pertolongan kepada Allah. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih itu kerjakan dengan sebaik-baiknya Pak. Paksakan diri berjanji sama Allah, ya Allah, satu malam pun tidak akan kubuat lagi bolong tarawihku. Aku akan tarawih setiap malam. Janjiku kepadamu ya Allah di akhir dari kehidupanku ini. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita, menguatkan kita, sehingga kita dapat beramal baik sebaik-baiknya di akhir-akhir kehidupan kita ini. Walaupun itu sisa, tapi kalau Allah berkenan menerimanya, bisa saja amal yang kita lakukan di sisa umur bisa dianggap Allah menjadi amal-amal terbaik dalam kehidupan kita. Sebaiknya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Semoga Allah merahmati dan membimbing kita semua dalam ketaatan dan keimanan yang lebih baik bermasa-masa sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi bismillahil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمه والنعمه والصحه والسلامه والبركه علينا وعلى اهل هذه الجماعه ثم خصوصا لصاحب اهل هذه القريه يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفسنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Billahi bismillahil haq Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sebelum saya tutup, saya orang Azhar, saya akan berikan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Malaikat Israel pencabut nyawa. Tulisan jalan jangan dicaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorong juga. Ini sorong.